Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan masih di IDX Session Closing, dan di segmen ini kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Silakan bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Al-Fatih, apa kabar Pak? Sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan Pak. Di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, berbalik arah menguat, level psikologis 7.200 sudah diduduki kembali setelah perdagangan kemarin, dan sesi pertama siang tadi ini mengalami pelemahan yang cukup dalam dan sempat menyentuh ke 7.153.9339. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat penurunan yang terjadi dalam hampir 2 minggu ini ya, dari level 74 sekian, 7.400-an, sempat di 7130 ya kemarin, dan sekarang rebound kembali. Jadi sebenarnya penurunan yang terjadi dalam 2 pekan ini itu sudah mematah ya tren naik up channel yang terjadi sejak November 2023. Sehingga kemudian kita lihat menjadi flat dari pola pergerakan sejak Januari ya, kisarannya di sekitar 7150 sampai dengan 7450 ya, kira-kira itu. Tapi untuk jangka pendek di sekitar 7130 sampai dengan 7330. Baik Pak Al-Fatih, bagaimana proyeksi Anda dengan menyisakan beberapa hari perdagangan ke depan jelang libur panjang Lebaran? Apakah range pergerakan indeks harga saham gabungan akan relatif sempit, kemudian transaksi juga sedikit mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan transaksi di perdagangan hari biasanya? Ya, volume akan cenderung sedikit ya, seperti biasa kalau menjelang libur panjang. Pergerakan mungkin ada kenaikan-kenaikan jangka pendek ya, tadi ya saya sudah sampaikan di sekitar 71 sekian ya, 7150, 7140, bawahnya, atasnya di sekitar 7.300 lah ya. Oke. Agak berat ya. Baik, pemberat masih datang dari saham-saham perbankan big cap Pak Al-Fatih, meskipun tekanan yang terjadi untuk perbankan big cap seiring pembalikan arah indeks harga saham gabungan ini tampaknya sudah mulai terbatas. Bahkan di luar perbankan big cap ada BRIS hari ini kembali berbalik arah menguat cukup signifikan di atas 5%. Kebetulan juga Pak Al-Fatih ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada Bapak Victor dari Malang. Dari 4 saham perbankan big cap dengan posisi harga terakhir saat ini, mana yang direkomendasikan untuk beli, Pak? Ya, oke. Kita coba lihat dulu Bank Mandiri ya. Nah, ini Bank Mandiri pergerakannya setelah turun tajam dari rebound intraday hari ini. Mungkin jangka pendek ini bisa ya dengan potensi kenaikan ke arah 7.025, batas risiko di 6.775. Kemudian Bank Rakyat, saya khawatirnya besok masih ada penurunan ya, sedikit lagi. Kemudian Bank BNI, ya Bank BNI mungkin supportnya nanti di 5350 ya, jadi mungkin ada penurunan lebih lanjut ya sebelum dia bisa naik di 5550. Dan kemudian BCA juga sudah ada rebound intraday ya, jadi ini mungkin ya kisarannya 9825 dengan potensi kenaikan ke arah 1075. Supportnya di 9825 tadi ya Pak ya? Oke. Rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap pemirsa, yang dimana pelemahan hari ini sudah lebih ke arah terbatas, bahkan beberapa perbankan big cap ini berbalik arah terutama di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Saya akan ulangi kembali untuk BMRI tadi hari ini ditutup flat setelah tertekan cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya di 6.900. Batas risiko yang bisa dilakukan untuk BMRI di 6.775. Ada potensi resisten ke 7.025. Kemudian BBRI masih ada potensi
untuk mengalami pelemahan tadi. Penutupan hari ini di 5675, tertekan masih cukup dalam di 4,22%. Sementara BBNI supportnya yang bisa diperhatikan di 5350, resisten terdekat ke 5550. Sementara untuk BBCA di penutupan sesi kedua hari ini, BBCA ditutup menguat berbalik arah pemirsa di 9.900, menguat di 0,51%. Support yang bisa diperhatikan di 9825, dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan, energi hari ini juga ikut menjadi penopang, Pak, penguatan indeks harga saham gabungan. Tadi dari sisi perkembangan harga komoditas rata-rata mengalami kenaikan, bahkan harga emas juga menembus ke level tertinggi intraday-nya di sepanjang masa. Tapi sebelum ke emiten emas, Pak Al-Fatih, saya mau ke emiten minyak mentah terlebih dahulu. Untuk Medco, Pak, secara fundamental hari ini Medco yang kebetulan masuk ke dalam listed companies update kita hari ini mencatatkan kinerja yang kurang baik di sepanjang 2023. Tapi secara teknikal hari ini Medco ataupun dalam sepekan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan. Apakah memang ini kenaikan harga komoditas untuk sementara menutupi posisi kinerja mereka yang melemah di sepanjang 2023? Analisis Anda. Ya, untuk Medco sendiri dari tim research kami itu melihat bahwa memang ada penurunan ya net income-nya, dan juga ya penjualan gasnya. Tapi ada penguatannya itu karena penjualannya itu sales-nya itu dengan stable oil dan gas production yang cukup kuat ya, dan cash cost-nya lebih rendah ya dari 3 tahun sebelumnya. Jadi masih ada opportunity di masa depan gitu. Nah, ini memang akan menguji harga tertinggi sejak akhir Oktober tahun yang lalu ya, di sekitar 15.15. Dan kalau kita lihat kan polanya up channel dari Februari. Nah, kalau 15.15 ini tembus, potensi kenaikannya untuk jangka pendek ke arah 15.60 sampai dengan 1.600 ya. Untuk jangka menengah mungkin aja akan menguji harga tertinggi sebelumnya di 16.80. Rekomendasinya Pak Al-Fatih dengan penutupan hari ini di 14.95, menguat di 4,18%, dan ruang penguatan lanjutan untuk Medco yang seperti sudah Anda sampaikan tadi. Ya, kita beli ya untuk dengan antisipasi ada breakout. Medco penutupan 14.95 menguat di 4,18%. Rekomendasinya Pak Al-Fatih mungkin bisa diulang kembali, buy and breakout di level berapa, Pak? Pembeliannya di atas 14.70 sebagai batas stop dengan potensi ke arah 1.600 ya. Baik. Penutupan hari ini 14.95 menguat di 4,18%. Ada keoptimisan perbaikan kinerja di 2023 dan seiring juga kenaikan harga komoditas di sepanjang 2024, terutama untuk posisi minyak mentah. Tidak hanya minyak mentah, Pak Al-Fatih, harga komoditas emas hari ini juga menembus ke level intraday tertingginya kembali di sepanjang masa. Kemudian hal ini juga tergambar dari pergerakan beberapa sahamnya yang hari ini juga mengalami penguatan, Pak. Saya mau ke Antam terlebih dahulu, Pak Al-Fatih. Antam di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 3,80%, ditutup di 16.40, dan kebetulan ini merupakan level tertinggi intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda untuk Antam, rekomendasi dan ruang penguatan lanjutan. Ya, ini menarik ya, karena dia sudah hampir 2 minggu turun dan sekarang rebound cukup kuat. Saya melihat batas risikonya 1.600 dengan potensi kenaikannya di 16.75 sampai dengan 17.20, rekomendasinya buy. Di level berapa buy-nya, Pak? Buy-nya di atas 1.600 ya sebagai batas risiko. Baik, Antam supportnya di 1.600, resisten terdekat ke 16.75. Kemudian tadi untuk membatasi risiko di 1.600 tadi untuk Antam, penutupan hari ini 16.40 menguat di 3,80%. Baik, saya coba ikuti luas untuk selain Antam juga posisi MDKA, Pak Al-Fatih. Ya. Ya, MDKA dia udah hampir 1 bulan ya dari akhir Februari itu konsolidasi ya antara 2220 sampai dengan 2440. Tapi ini konsolidasinya setelah penurunan tajam ya dari 800. Jadi menurut saya ini ada potensi kenaikan, akan menguji 2440.
Baik, penutupan hari ini di 2350 ada potensi ke 2440 untuk Antam dan masih direkomendasikan buy penutupan hari ini di 2,62%.